sering ya autisme itu digunakan kata-kata yang autis lu, autis kamu, autis Iya, kau gitu iya, kan. iya. Autis itu bukan penyakit gila. Biaya terapi mahal. Mahal sekali Nanti pastinya. suplemennya juga ada mahal, biaya konsultasinya mahal. Jadi memang harus hati-hati. Benar gitu. Otak anak normal ya, otak anak autisme tuh segini. Halo Mbak Dora. Ya, halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Oh, Tapi baik. agak flu, nggak apa-apa Agak ya. flu nggak apa-apa Mbak gitu kan. Semoga tetap sehat juga gitu kan, walaupun kita masih di masa endemi itu kan, tetap jaga kesehatannya gitu kan. Nah Mbak, kalau melihat data dari komunitas mungkin yang kita tahu bahwa lebih dari 300 orang anak di Bengkulu ini yang menderita tentang autisme gitu. Nah, autisme sendiri itu apa sih Mbak? Yang maksudnya yang paling mendasar untuk kita bisa membedakan anak autisme sama anak-anak yang normal. Baik. Autisme itu sendiri adalah gangguan perkembangan yang komplit, yaitu mereka mengalami gangguan perkembangan sensori, Sensori? motorik, Contohnya apa kalau sosial. sensori? Sensori itu panca indera. Oh, panca indera. Ya, visual, pendengaran, terus vestibular, keseimbangannya, proprioseptif itu ada motorik kasar, motorik halusnya, ya. dan bahasanya juga Bahasanya. terganggu. Nah, jadi komplit. Makanya kalau misalnya anak-anak autisme itu dari sejak dini tidak ada awareness dari orang tua, ya bisa dikatakan lumayan bahaya. Bahaya iya, karena memang apakah maksudnya kita bisa ngedeteksinya di usia berapa Mbak? Maksudnya yang bisa apa ya, kita orang tua lah, sebagai orang tua agar tahu bahwa anak kita normal atau autis gitu. Ya, untuk zaman sekarang kan kita udah canggih ya Mas ya. Iya. Udah ada handphone, terus bisa di googling. Nah, sebenarnya untuk ilmu parenting itu bukan hanya kita yang ibu-ibu atau bapak-bapak ini aja sih, tapi yang muda-muda yang memang nanti masa depannya mau menikah. Nah, itu dari awal itu harus mengetahui dasarnya dulu deh. Iya. Perkembangan anak itu dari 0 bulan sampai dengan 24 bulan 24 deh bulan, minimal. iya. Nah, itu dimulai dari misalnya dia umur berapa gitu, dia merangkak, berjalan, tumbuh gigi. Nah, itu harus dicek dari awal. Nah, kalau misalnya dari ilmu kesehatan sih kita biasa menggunakan Denver 2. Gitu juga yang digunakan asesmen awal di tempat saya di NBC Ya, gitu. NBC ya gitu. Berarti NBC ini adalah sekolahnya khusus untuk anak-anak autis ya? Ya, pusat Gitu. belajar untuk Pusat belajar. anak-anak autisme dan berkebutuhan khusus lainnya. Bukan hanya autisme sih, saya juga ada menerima anak-anak tunarungu. Mereka pakai alat bantu pendengaran. Intinya di tempat saya juga mereka juga bisa belajar terapi bicara gitu. Bedanya sama mungkin sekolah yang ya mungkin sahabat podcast tahu gitu kan, di luar sana tuh kan sekolah luar biasa tuh Mbak gitu kan. Bedanya sama sekolah luar biasa apakah sama atau ada perbedaan? Nah, karena kan tadi kita pusat belajar khusus. Oh, khusus ya. Jadi memang khusus autisme dan beberapa itu kita menerima yang yang tadi tunarungu, karena mereka tidak ada gangguan lain selain tunarungu. Mereka bisa berkomunikasi, tapi mereka telat bicara juga. Nah, di situ berarti kita untuk menerima anak-anak ketunaan yang lain tuh tidak. Oh iya Itu gitu. bisa di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Berarti untuk anak-anak autisme ini memang harus ditangani dengan mungkin guru khusus juga Mbak ya? Yap. Gitu ya. Gitu. Kalau untuk penanganan anaknya mungkin satu anak apakah apa maksudnya, kalau kita sekolah normal kan biasanya kan satu kelas tuh ya 20 orang, 30 orang gitu kan. Kalau di sekolah Mbaknya sendiri seperti apa? Nah, kalau di NBC itu sendiri sih kita ada 2 layanan ya, homeschooling dan terapi. Nah, homeschooling itu kita mulai dari tingkat TK sampai SMA. Kadang ada juga anak-anak yang udah usia 7 atau 8 itu mereka belum mengenyam di TK. Karena kan kadang orang tua bisa dikatakan entah itu malu atau terlambat ya, anaknya 3 tahun belum bisa bicara Gitu terus misalnya susah berinteraksi atau mengalami gangguan yang lain, maksudnya sensori mereka misalnya ada yang
misalnya mereka mendengar suara blender tuh takut, dia tutup telinganya. Telinganya Nah, gitu itu ya. sebenarnya dari sana pun orang tua juga harus menggali gitu kan. Nah, lama-lama akhirnya tenggelam anaknya udah umur 7, 7 8 nggak sekolah-sekolah gitu. gitu. Jadi intinya kalau untuk sekarang ya golden age itu sampai dengan 12 tahun Sampai sih. dengan 12 tahun gitu. Ya, Berarti tidak berdasarkan usia ya, Mbak ya? enggak juga Gitu ya. sih, minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun yang diterima di sekolah. Satu anak satu guru. Satu anak satu guru. Nggak bisa rame-rame. Oh iya ya, Sama berarti juga khusus khusus kan. ya gitu ya gitu. Berarti memang ditangani khusus gitu. Jam belajarnya apakah sama juga seperti siswa lain? Gitu Jam atau belajar dari jam 8 sampai jam 1 itu untuk kurikulumnya saya mix kurikulum dari nasional, Diknas, dan kurikulum individu. Per anak itu beda, walaupun mereka satu kelas. Nah, itu beda-beda. Anak-anak yang satu misalnya umurnya 5 tahun, yang ini 5 tahun tuh belum tentu sama kurikulumnya. Iya Gitu. iya. Berarti memang benar-benar Khusus. gitu ya, dispesialkan lah Benar. untuk setiap anaknya juga dengan kemampuan anaknya juga gitu. Iya. Tapi Ana sendiri pengen tahu nih cerita, mungkin Mbaknya emang background studinya mengajar kah atau ada background study psikologi kah untuk anak-anak autis atau seperti apa sih? Ya, kalau sebelumnya sih saya sih jurusannya akuntansi perbankan. Oh, berarti jauh Iya. ya gitu, Jauh banget. dari maksudnya Iya. yang Saya dulu banker dilakukan. sih. Dulu banker. Dulu bankers Oh, ya. iya. Intinya kenapa seperti ini karena ya saya juga mengalami, anak saya pun juga mengalami autisme. Dan waktu itu di Bengkulu belum ada, istilahnya tuh saya belum pas mendapatkan semacam diagnosa atau penjelasan dari pihak-pihak, entah itu dokter atau psikolog atau apa, saya belum mendapatkan. Jadi akhirnya keluar kerja, maksudnya Iya. keluar bekerja, kemudian mendapatkan diagnosa itu di Jakarta, dokter Jakarta, bahwa dia autisme. Maaf kalau boleh tahu itu saat usia anak berapa tuh? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Dia mengalami regresi. Regresi Regresi itu itu apa tuh, Mbak? kemunduran. Oh, kemunduran. Kemunduran. Jadi dia perkembangan dia dari bayi hingga hingga batita ya. Batita ya. Itu normal, sudah bisa nyanyi, sudah bisa berkomunikasi, sudah Berkomunikasi juga sekolah. ya. Entah kenapa, nah jadinya dia tuh regresi. Waktu itu dia demam gitu kan. Dari sakit ya, Mbak ya? Dari sakit Demam, terus terus vaksin juga segala macam. Ya intinya entah kenapa saya waktu masih kerja kan, terus hilang. Kontak Iya. matanya hilang, bicaranya hilang. Terus motorik halusnya juga berkurang. Maksudnya dulu yang dia bisa coret-coret gitu kan, akhirnya nggak bisa Nggak lagi. bisa lagi. Mm-mm. Spontan saat itu, saat setelah sakit itu gitu? Enggak. Oh enggak. Satu-satu. Satu-satu Pertama tuh. kontak matanya dulu, Mm-mm. terus bicaranya, terus sosialisasinya, Iya. akhirnya hilang semua. Dan dia diagnosa dari Autisme. dokter ya autisme gitu. Waktu itu saya sebagai seorang ibu ya wajar lah ya, Iya. seorang ibu yang memiliki anak autisme itu merasakan kok kayaknya tidak ada perkembangan yang signifikan. Ya. Nah akhirnya searching Facebook, Instagram, googling, YouTube segala macam, ketemulah komunitas di situ yang semua orang tua atau praktisi ya semuanya itu entah ada dokter, psikolog, orang tua. Itu waktu itu udah 1 jutaan lebih loh. Berarti di Indonesia tuh udah 1 jutaan lebih loh anak autisme. Oh, itu se-Indonesia ya? Iya. Gitu. Wah, banyak banget berarti, Mbak ya? Iya. Orang-orang yang itu. Iya. Dari komunitas berlanjutlah lagi Sekolah. Karena kan background saya bukan itu tadi psikolog kan. Iya. Jadi saya sekolah, saya benar-benar mengambil yang program autisme di sana, diajarin tentang kesehatan secara medis ya, medis secara global, psikologi klinis juga secara global, dan metode atau teknik-teknik dalam pembelajaran untuk anak-anak ini itu yang tepat apa. Nah kebetulan di tempat saya itu menggunakan ABA, Apply Behavior Analysis atau terapi perilaku. Nah jadi diciptakan oleh Profesor Lovaas, Amerika. Nah itu memang efektif banget untuk anak-anak autisme, bukan hanya untuk anak autisme sih, anak-anak seperti
pada umumnya tuh juga bisa. Dan sebenarnya ABA itu untuk di perusahaan-perusahaan juga di sana Diterapkan juga? diterapkan. Oh. Intinya gini, ABC. A itu jadi ada kejadian, behavior perilaku, C konsekuen. Jadi misalnya kita nih, kita sering terlambat ke kantor gitu kan. Terus akhirnya dapat teguran, terus akhirnya dapat potong gaji. Nah itu, gitu juga sebaliknya. Kita misalnya sering disiplin gitu kan. Terus pimpinan mendapatkan kayak pimpinan mikir nih, oh ini anak nih berarti baik nih, apresiasi, dikasih reward. Nah itu, gitulah. Gitu. Anak-anak dikasih reward pasti dia inget kan gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi pasti berkesan untuk dia sendiri gitu ya. Karena pasti ada reward, ada punishment juga kalau mereka melakukan kesalahan. Bener. Gitu. Oh itu yang diterapkan juga di NBC. NBC itu apa sih Mbak? Tadi kita udah bicara panjang. NBC itu panjangannya Natasha Center sih. Intinya tuh saya mendirikan itu pulang dari pendidikan ke Bengkulu. Berapa lama pendidikan kemarin? Pendidikan alhamdulillah dari 2 tahun, nggak sampai 2 tahun sih, cuma setahun lebih di Singapura. Di Singapura ya. yang paling murah. Yang paling murah. Karena ada beberapa tadi kita sebelum podcast tadi kita tanya juga ada beberapa sekolah di mana aja Mbak tadi? Singapura? Ada Singapura, Hong Kong sama Amerika yang itu tadi yang Bapak tadi Bapak Lafaz dan tadi. Milih pendidikan di Singapura yang paling murah. Gitu ya. satu tahun lebih gitu ya. Satu tahun lebih gitu. Dan orang Indonesia sih nggak banyak. Oh, kebanyakan orang luar ya? Atau gitu? Kenapa? Maksudnya apakah maksudnya orang Indonesia kurang untuk ikut pendidikan, atau karena memang masih di Indonesia masih kurang memperhatikankah tentang autisme, atau seperti apa? Kalau menurut Mbak sendiri? Enggak juga sih. Kalau saya sih pengennya tuh mendekati sempurna lah. Oh iya. Intinya karena kan saya penasaran. Maksudnya apa sih yang terjadi di anak-anak ini? Ternyata kan komplit banget. Ya kesehatannya, kemudian ya sensorinya, sosialnya, bahasanya, ternyata mentalnya semuanya juga gitu ya. Mental tuh banyak macam-macam. Mereka mengalami kecemasan, ada yang cemas, ini selalu tinggi. Sering lihat kan anak-anak yang manjat-manjat, nggak takut, terus naik ayunan yang kenceng banget. Nah itu sebenarnya masalah. Kalau orang tua nggak apa-apa, itu masalah. Iya. Harus ditangani juga dengan yang lebih tepat gitu Pak. Iya. Ya gitu ya. Iya. Gitu. Oh berarti setelah berarti mungkin mengalami hal pribadi gitu Mbak ya, ke anak sendiri gitu, perhatian sampai pendidikan, dan bermulalah untuk mendirikan sekolah. Iya. Saat itu. 2000 berapa Mbak tahun? 18. Oh 2018 gitu. Itu setelah pulang langsung pendidikan, langsung berinisiasi untuk mendirikan sekolah? Sebenarnya kan waktu itu pendidikannya belum selesai. Oh belum selesai. Gimana tuh ceritanya? Ya intinya karena ya alhamdulillah ya waktu itu dapat beasiswanya, beasiswa sih dari kota lain malahan. Oh dari kota lain gitu. Karena ada 10. Ada program kah dari kota lain? Ada. Jadi waktu itu saya ikut di bawah Jawa Barat. Di bawah Jawa Barat gitu. Di bawah Jawa Barat. Jadi ada 10 orang yang dianggap berprestasi, termasuk saya sendiri kan waktu itu kan. Gitu ya. Jadi waktu itu dikasih beasiswa ke sana. Intinya itu dikasih clue lah bahwa di sana itu setahun setengah. Nah waktu itu nggak sampai setahun setengah karena bukan bermasalah Mas, alhamdulillah. Ini orang Bengkulu nih. Sombong dah. Ini orang Bengkulu. Jadi waktu itu lagi kayak kontes gitu sama kontes apa? Sama profesornya kita disuruh presentasi? Latihan kurikulum sendiri. Bikin kurikulum untuk anak nih, misalnya nih ini case-nya ada anak ini nih, dia bilang gitu kan. Apa nih? Coba kalian kan sudah belajar nih. Coba dilihat anak ini kira-kira kurikulumnya apa. Saya lihat kiri kanan kok semuanya pada diem ya. Saya sendiri yang gelisah. Ternyata
mereka belum selesai, aku yang sudah selesai gitu kan. Oh. Nah itu akhirnya dari sana alhamdulillah dipercayakan juara 1 dong waktu itu. Iya. Dari berapa banyak ini maksudnya yang ikut? Waktu itu 40-an deh. 40-an seluruh se-Asia. Se-Asia ya. Se-Asia. Jadi waktu itu sama profesornya, ya udah Anda sudah selesai. Nggak mungkin kita bilang nggak mungkin kan. Iya. Nggak mungkin kan. Udah, saya bilang gitu. Yes, I'm done, saya bilang gitu kan. Nah jadi udah dapatlah panggilan dari sekolah bahwa saya dipercayakan waktu itu di sekolah bikin kurikulum. Buat sekolah itu. Ya, jadi buat anak-anak yang di Singapura semua itu saya disuruh bikin kurikulum. Presentasinya banyak nggak maksudnya kalau di Singapura sendiri? Jadi gini. Gimana tuh? Kalau pemerintah di sana ya. Itu anak-anak penyandang autisme itu kalau kayak kita BPJS ya. Iya. Mereka juga istilahnya itu dibantu oleh pemerintah. Jadi gini, yang saya tahu kalau anak-anak di sana itu 5 tahun tuh nggak ada yang lagi autisme. Jadi udah sehat semua. Udah sembuh semua. Bahkan penanganan sejak dini banget gitu kan, bahkan 5 tahun tuh udah nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Berarti Mbak saat itu menangani sekolah yang usianya masih kecil semua gitu ya. Makanya sampai di sini ya Allah umur 11, 12, gitu 13 gitu kan. Bahkan udah maksudnya maaf ya, maksudnya kita temuin juga di luar sana gitu, bahkan sampai usia yang lebih dewasa pun banyak. Masih ada yang mengalami gangguan seperti itu. Umur 20 ada. Tuh kan Mbak, ya kan ya. Jadi, seperti itu justru ya, itu gitu. Makanya ini menarik banget ya. Saya nggak tahu gimana caranya, intinya kan saya sudah membantu pemerintah deh. Pemerintah pun juga sudah membantu saya dengan perizinan itu sudah keluar, insya Allah perizinan di Bengkulu itu gampang banget. Tapi kalau di kabupaten susah Mas. Lama banget perizinan. Kalau saya sih intinya tuh biar tenang, nggak mau yang ilegal ya, maunya ya legal. Iya, jadi kita tuh tenang. Secara regulasi terdata gitu. Karena saya juga belajar dari sana. Intinya mereka itu berjalan benar-benar terstruktur gitu loh. Iya. Jadi jadi kita nggak semata-mata mau mendirikan. Saya baru kursus 4 hari. Sebulan udah mau mendirikan. Sebenarnya bagus sih mau membantu, tapi kalau saya pribadi takut gitu kan. Takutnya saya kasih kurikulum ke anaknya salah gitu. Takutnya anaknya nggak tepat gitu ya mungkin ya Mbak ya gitu. Nah justru itu dibantu oleh pemerintah juga dengan perizinan, ya alhamdulillah sekarang makin lancar. Gitu. Artinya ini NBC ini sekolah pertama nih, maksudnya yang benar-benar khusus, maksudnya tempat pusat pembelajaran anak autisme di Bengkulu, atau sebelum-sebelumnya sudah ada juga? Belum ada. Ini berarti Mbak adalah founder dari sekolah pertama untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus di autisme. Khusus autisme, iya gitu. Insya Allah. Itu luar biasa berarti ya perkembangan, maksudnya terlihat baru pengalaman Mbak sendiri melihat maksudnya bisa dapat sejauh itu sampai pendidikan ke Singapura, sampai bikin kurikulum sama di sekolah yang ada di Singapura gitu kan. Sekarang juga diterapkan juga gitu kan di Bengkulu gitu. Nah, sejauh Mbak sudah menangani beberapa dari tahun 2018 Mbak ya? Berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 5 tahun ya? Hampir 5 tahun gitu ya. Hampir 5 tahun, bagaimana Mbak maksudnya tuh melihat anak-anak yang ada di Bengkulu gitu? Nah, kalau anak-anak di Bengkulu sih sebenarnya jujur saya nggak pernah marketing, saya nggak pernah berkunjung, ya intinya dari mulut ke mulut aja kan. Kalau jadi biasanya sih selama ini mereka itu DM-nya di IG ya, Instagram, di IG, sosial media lah gitu ya alhamdulillah sih orang tua yang DM di Instagram intinya mereka sudah tahu sih sebenarnya ada apa dengan anak saya. Tapi kan cuma 1-2 kita nggak tahu di luar. Ya nggak, karena saya pun juga jujur aja kalau mau jalan atau
mendatangi satu-satu, saya nggak tahu kemana gitu kan. Makanya kita pun juga kerjasama dengan beberapa sekolah yang berkebutuhan khusus juga. sekolah inklusif. Sekolah inklusif. Mereka menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya autisme. Kemudian kita juga mengadakan MOU dengan puskesmas. Nah, jadi dari sana sekarang udah lumayan loh. Intinya orang tua tahu, yang aware ya, yang aware orang tua dengan tahu kesehatan anaknya, dengan apa yang dialami anaknya gitu ya, seperti itu. Gitu. Dari awal mungkin 2018 pertama kali mendirikan sekolah, berapa banyak tuh anak muridnya, Mbak? Kalau cerita-cerita awal lah gitu kan, pasti artinya kalau merintis di awal dan ini baru pertama kali gitu kan, Mbak. Gitu. Seperti apa, ada nggak cerita yang bisa dibagikan? Kalau untuk gini ya, untuk mendirikan NBC itu sendiri, karena banyak, sebenarnya kan saya juga bikin komunitas ya, komunitas di Facebook namanya Masyarakat Ramah Autis Bengkulu tahun 2015. Nah itu waktu itu lumayan lah, ada sekitar 200-300an orang tua yang bergabung gitu kan. Nah jadi mereka setelah tahu saya pendidikan, jadi ayolah Mbak pulang gitu kan, kasihan anak-anak kami. Nah ya pulang ke Bengkulu ya gara-gara itu juga. Ya intinya tuh kayaknya pulang ke Bengkulu kasihan deh, kalau mikir money oriented Mas, nggak di Bengkulu. Keluar aja ya. Karena di sana di Singapura satu anak itu saya digaji 10 juta. Satu anak ya? Ya, bikin kurikulum aja. Di Jakarta pulang, satu ada cabangnya juga kan di Jakarta, satu anak itu 6 juta. Itu kurikulum itu berarti kalau kita kan 1 semester gitu, itu berarti apakah sampai dia sembuh dari awal, mungkin didiagnosa, diperhatikan, misalnya dilihat bagaimana perkembangan dia, mungkin di level berapa dia, sampai dia selesai gitu, sampai dia sembuh gitu, Mbak? Kalau orang tuanya sabar. Oh, kalau orang tuanya sabar. Orang tuanya nggak sabar, baru lihat anaknya nangis doang kan. Iya. Udahlah, pulang aja. Ya sudahlah, nggak usah lah. Nah, karena nggak ada yang instan ya, kita masak mie aja. Iya, nggak? benar. Butuh proses ya gitu. Apalagi ya orang normal aja lah, Mbak. Maksudnya orang normal aja gitu kan, untuk bisa memahamin konsep pembelajaran, mungkin kita di mata pelajaran gitu kan, butuh panjang gitu kan, butuh per semester aja 6 bulan gitu kan, bahkan pas zaman sekolah. Iya gitu 1 tambah 1 kalau nggak kasih tahu, iya benar, nggak tahu. Apalagi anak-anak ini. Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, gitu. Itu banyak orang tua tuh, alah, ya udahlah. Iya. Gitu kan. Masih berarti artinya juga bukan hanya dari guru, bukan hanya dari sebutannya terapis ya, gitu Mbak ya, terapis gitu. Bukan hanya mungkin dari dokter juga gitu kan, tapi orang tua juga berperan penting banget untuk penyembuhan ya. Dari anak-anak yang berkebutuhan khusus juga gitu. Iya. Dan gitu. Orang tua pun sebenarnya saya bilang tadi, mereka udah bisa ngecek kan di Google banyak tuh. Iya. Cara mengecek anak ini ada gangguan autisme atau tidak, atau cuman sekedar speech delay atau gangguan terlambat bicara. Tapi artinya orang-orang yang mungkin terlambat maksudnya anak-anak yang terlambat dalam bicara itu berarti belum tentu autis juga, tapi Mbak? Belum tentu ya? Belum tentu. Makanya hati-hati ketika kita mendatangi seseorang atau tempat untuk mendapatkan diagnosa, tuh hati-hati, panjang. Oh iya. Panjang, prosesnya panjang banget. Maksudnya ini pasti sahabat-sahabat podcastnya juga pasti masih ada dalam tanda tanya besar nih, Mbak, gitu kan. Ketika mungkin indikator, ketika lambat mungkin dalam berbicara, mungkin secara motorik dia juga masih belum seperti usia normalnya gitu kan. Kalau ada orang-orang yang mengalami gejala, anaknya mengalami gejala seperti itu, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Apakah langsung ke rumah sakit kah, atau seperti apa yang harus dilakukan? Ya, yang jelas kan mencari seperti semacam diagnosa lah gitu ya. Ya kalau memang sudah mendapatkan diagnosa ya jangan diam aja. Makanya kan ini temanya kan autisme dan masa depan. Nah jadi jangan sampai masa depan anak-anak ini terkorban. Iya, karena kalau saya ya, apa kita panjang umur kan belum tentu. Iya benar. Ya, ya intinya jangan sampai terlena gitu loh. Nah kebanyakan mindsetnya orang tua itu
sekolah dulu deh. Padahal apabila anaknya mengalami gangguan perkembangan, itu solusinya bukan disekolahkan. Sosialisasi bukan belajar di sekolah aja, sosialisasi kan juga bisa di lingkungan, misalnya nanti dia terapi, sosialisasi kan itu dulu deh, dengan orang tua dulu, dia bisa nggak komunikasi? Iya, iya. Gimana dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar? Luar. Dengan orang-orang di rumah aja dia Terdekat tidak dia bisa gitu ya. berkomunikasi. Nah, itu sih orang tuh harus sadar diri dulu, itu aja intinya. Iya, iya. Jangan terlena, takutnya anaknya tambah tenggelam. Iya, iya. Ketika anaknya sudah tenggelam nggak bisa ditarik. Emang kita harus aware sejak dini untuk melihat perkembangan tadi gitu. Pasti orang-orang bertanya, apa sih yang menjadi penyebab utama anak-anak itu bisa sampai mengalami gangguan autisme seperti itu? Sampai sekarang ahli-ahli semuanya itu masih berdebat. Apa tuh perdebatannya tuh? Iya, ada yang bilang karena gen gitu kan, ada juga yang bilang karena apa sih buatannya. Intinya sih kalau kesimpulannya memang itu maksudnya apa ya, sepengalaman saya ya, gen itu kayaknya ada. Kemudian apa, buatan-buatan itu misalnya begini loh, mohon maaf kan anak-anak zaman sekarang tuh HP ya, Iya, iya, iya. HP terus gitu kan. Iya, iya, iya. Anaknya nangis disempal HP, Iya, iya. nangis dikasih HP Nggak gitu mau kan. ribet tadi kan gitu. Nah pada saat ya maksudnya gini loh, gimana anaknya mau ngomong, mau bicara, gimana anaknya mau berkembang, sedangkan yang dikasih itu adalah satu cara yang dia berkomunikasi satu arah. Ini kan 2 arah kita ya. Gimana mau 3 arah, 4 arah, 5 arah kan? Iya, iya, iya. Satu arah. Jadi dia itu cuman hanya ngeliat ini, apalagi kan apa sih yang berwarna itu kan Hanya pasti menangkap secara visual gitu ya. itu aja. Nah takutnya ya itu tadi, itu namanya buatan. Dan bukan sering ya autisme itu digunakan kata-kata yang autis lu, autis kamu, autis Iya, kau gitu kan. iya, iya. Autis itu bukan penyakit gila. Autis itu ya intinya itu ya gangguan perkembangan yang komplit tadi kan. Jangan mentang-mentang alah sibuk aja sih sendiri. Memang autis itu dibilang sibuk sendiri itu memang dunianya, tapi belum tentu entah dia anak yang introvert ya nggak, Iya, iya. entah memang dia anak yang pemalu. Nah untuk penyebabnya satu lagi, logam berat itu Contohnya? logam berat itu ya merkuri itu jelas, terus timbal. Nah merkuri ini saya bahas merkuri dulu deh. Merkuri itu ya bisa jadi, makanya kalau ibu-ibu lagi apa mengandung hamil itu ya nggak usah lah cakep-cakep cantik-cantik, cukup apa sih cuci muka udah, nggak usah sih pakai yang krim malam, krim siang atau apa ya, lebih baik walaupun ada sih kata-kata bahasa merkuri yang mending nggak usah, karena saya dulu juga kayak gitu ya. Ngerasain juga? Ya terus merkuri apa sih namanya, cat tembok gitu kan. Misalnya dia lagi hamil ibunya gitu kan, dia terus apa ada renovasi gitu kan di rumah atau di kantornya, dihindari deh, jangan deket-deket. Oh itu berarti ada pendapat para ahli juga yang mengatakan bahwa itu juga mempengaruhi gitu ya. Oke, dan juga timbal pasti banyak banget kan. Bahan masak, terus struk bekas kita belanja itu kan timbal ya. Dan bapak-bapak saya minta maaf, logam berat itu asap rokok. Iya, asap rokok tuh mengandung kadmium ya. Jadi misalnya punya ponakan gitu kan, atau punya kakak atau punya mbak atau nanti punya istri hamil ya, kalau sudah merokok ya jangan dekat-dekat dulu. Nah, itu karena logam berat yang paling apa ya, yang paling di sekitar ya, nah itu logam beratnya yaitu asap rokok. Sahabat podcast gitu kan, jadi jangan sampai malah maksudnya kan ya mungkin ada pendapat para ahli itu menjadi indikator penyebab ya Mbak ya gitu. Jadi jangan sampai kita juga nanti apa yang menyebabkan gangguan keterlambatan yang komplit tadi ke anak-anak kita tadi gitu ya Mbak ya gitu. Apakah ada solusi untuk dari genetik gitu? Kalau mungkin dari faktor eksternalnya kan bisa lah, kalau untuk menghindari asap rokok, menghindari logam berat tadi gitu kan, mengulangi merkuri gitu tadi yang make up, yang krim malam gitu kan. Nggak gitu mungkin kan? Gitu. Kalau genetik
Siapa? Nggak mungkin kan gitu kan. Intinya tuh hidup sehat aja. Iya. Ya, hidup sehat. Misalnya ya udah terlanjur deh kita dapat yang misalnya pasangan yang gennya bukannya autisme sih, misalnya ada dia mengalami Down syndrome, retardasi mental, intinya gangguan perkembangan. Ya intinya ketika sudah menikah, ketika sudah punya pasangan, ya harus hidup sehat. Hidup sehat ya. Menjalankan pola hidup sehat. Itu mau nggak mau, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Iya. Karena sehat itu ya akan mahal ketika dia udah hilang gitu. Kalau dia masih ada ya biasa aja Ini lah. contoh kita aja batuk pilek, walaupun 10.000 20.000 kan beli juga obatnya kan. Nah, apalagi gangguan perkembangan seperti ini, biaya terapi mahal sekali nanti pastinya. suplemennya juga ada mahal, biaya konsultasinya mahal. Jadi memang harus hati-hati. Benar gitu. Menjaga diri sendiri dan orang lain yang terdekat kita juga nanti mungkin berdampak juga ke orang-orang yang luas sayangi, gitu. Kita sayangi. cintai dulu deh. Ya gitu. Belum lagi tetangga ya kan? Belum lagi tetangga gitu, belum lagi. Lain. Itu pasti banyak banget gitu ya yang pengaruh dari anak-anak yang berkebutuhan seperti yang Mbak tanganin gitu kan. Iya. Kalau sekarang di sekolah sendiri ada berapa murid, Mbak? Kalau sekarang di Bengkulu Iya, ya, di Bengkulu. soalnya kita ada 2 nih, baru 2, doakan baru next 2. ya, next, coba. Di mana aja tuh kalau Sekarang baru Agama Makmur sih. Agama Makmur. Kalau di Bengkulu sekitar 50-60-an. 50-60-an. Gitu. Kalau di Agama Makmur 18. Ya. Tapi kalau melihat dari komunitas, kan di Bengkulu ada nggak komunitasnya juga, Mbak? Ada, kebetulan ada namanya Vokasi, Forum Komunikasi anak-anak spesial Indonesia. Di sana ada orang tua, ada psikolog, dokter, dan itu resmi SK-nya SK Pak Presiden. Oh iya. Vokasi itu kebetulan saya sendiri ketuanya untuk di Bengkulu. Jadi di sana kita bisa belajar bareng, nggak ada yang paling pinter, nggak ada yang paling tuh nggak ada, intinya sama-sama. Kita nggak sendiri gitu loh. Gitu. Takutnya kan banyak orang tua, ya Allah, kayaknya ini saya punya dosa di belakang, atau suami saya punya dosa apa gitu kan. Nah jadi kalau kita berbagi atau masing-masing orang tua itu saling sharing, nah insya Allah kan makin kuat. Makin sama-sama menguatkan, sama-sama support mungkin, yang mungkin menyalahkan diri sendiri ya Mbak ya, gitu kan. Kan rata-rata tuh pasti akan kayak yang aduh gitu kan, kayak yang dapat anak kayak gini kan pasti artinya akan lebih ekstra lagi dalam menjaga, dalam mendidik gitu kan, dalam membina dia juga gitu kan. Pasti mungkin sampai Mbak Jus dari banker gitu kan, keluar dari kerjaan hanya untuk mengurusi anak gitu kan, sampai pendidikan lagi, sampai sekarang juga mendirikan komunitas dan founder juga di sekolah gitu. Tapi data sendiri anak-anak Bengkulu itu di komunitas kan, kalau di sekolah kan hampir lebih kurang 50 tadi kayak gini, Mbak. Kalau di komunitas berarti lebih artinya? Enggak sih. Oh enggak, atau segitu aja gitu. Ada nggak data resmi yang benar-benar di Bengkulu itu? Enggak. Oh enggak ada. Enggak ada. Karena saya juga enggak tahu nih, saya intinya tuh apa ya, kan karena saya bergerak sendiri gitu kan. Dan komunitas itu pun juga bukan komunitas yang saya dirikan, tapi dari pusat, dari Jakarta. Dari pusat dari Jakarta yang ditandatangani SK-nya oleh Presiden. Nah, jadi intinya masing-masing daerah itu intinya tuh ngajak, kita ngajak, yang diajak belum tentu mau. Iya. Makanya paling ya saya juga nggak tahu sebenarnya di Bengkulu itu ada berapa. Maksudnya kalau dulu sih yang saya tahu waktu pas tahun 2015 waktu itu kerjasama dengan Pemda, nah itu ya 300 yang itu tadi. Tapi kalau sekarang kayaknya belum tahu ya. Belum tahu. Apakah naik di atas 300 atau lebih berkurang? Dan gizi aja udah berapa kan? Iya. Hampir 100 orang. Artinya kalau udah diajak tadi diajak dan yang diajak juga belum tentu mau gitu. Yep. Biasanya kenapa Mbak? Maksudnya orang-orang kan sudah diwadahin mungkin secara komunitas, nggak ada yang kita saling sama semua gitu. Biasanya apa alasan orang tua yang mungkin sampai sekarang bisa Mbak temuin gitu, pernah Mbak temuin juga gitu? Nggak mau ikut gitu atau nggak mau apa? Ya mungkin malu, gengsi, cuma di Bengkulu. Mungkin yang menengah ke bawah itu mungkin rata-rata banyak gebung, tapi
menengah ke atas, udahlah ngapain di Bengkulu, mendingan di Jakarta gitu kan. Padahal ya maaf ngomong sih, belum tentu walaupun kita ke Jakarta, kita kemana, itu kita mendapatkan suatu kepuasan atau treatment yang pas. Yang pas untuk Belum tentu. Nah, ini makanya ada wadah ini sudah ada di Bengkulu gitu loh, sudah ada di Bengkulu. lebih dekat lagi mungkin kan Dan tidak mengeluarkan biaya Iya. yang fantastis banget Iya, gitu iya. kan. Dan itu tadi makanya saya bilang kalau misalnya didiem-diemin, anaknya belum bisa makan sendiri, anaknya belum bisa menulis, anaknya belum bisa pakai sepatu, Patu, iya. anaknya belum bisa pakai ini pakai itu. Yang dia kejar sekolah. Iya, iya. Nah itu makanya takutnya nanti ketika sudah kita orang tua nggak ada lagi nih di dunia, anaknya sama siapa gitu kan. Kalau misalnya dari awal mereka nggak dibenerin nih yang kurang-kurangnya tadi, Iya, iya. tadi kan ada bahasa, sensori, motorik segala macam, kalau nggak dibenerin ya gimana anaknya, makanya masa depan anaknya gimana. Boro-boro dia mau jadi dokter, mau jadi PNS, mau jadi penyiar, mau jadi Iya, itu, iya. kita nggak tahu loh. Nyisir Iya. rambut aja dia nggak bisa. Makanya itu udah menjadi korban mungkin keegoisan orang tua juga ya. Nah, iya benar. Gitu ya. Benar. Anak-anak yang seperti itu gitu. Ya. Karena mungkin ya mereka tidak akan, maksudnya ya menuntut pun tidak akan mau seperti itu gitu Ya, kan, nggak mau. Gitu. Oh. Kalau dalam kondisi ada pilihan mereka harus seperti itu, mereka tidak akan memilih seperti Iya, itu kan Mbak, gitu kan gitu. Tapi ada nggak Mbak maksudnya yang terlambat misalnya? Kan kalau pengalaman di Singapura 5 tahun tuh udah sembuh. Udah nggak ada lagi yang autisme gitu kan. Ada nggak maksudnya yang sampai 20 tahun sampai besar 30 tahun gitu? Maksudnya di Bengkulu juga gitu. Ada. Yang saya tahu ada. Bisakah maksudnya dengan usia 30 tahun itu tetap ditangani? Bisa tapi susah. Udah susah. Iya, saya nggak muluk-muluk. Susah banget. Contoh, Mm-mm. kita nih segede ini, anaknya 20. Ya. Terus anaknya ngamuk ditonjok, mau. Iya juga ya. Iya juga ya, dengan segala resiko juga ya gitu ya. Iya, Gitu. ya kalau di NBC sekarang ada guru-guru cowok-cowok juga kan, guru-guru yang laki-laki ya intinya anak umur 3 tahun 5 tahun ngamuk tantrum itu tenaganya udah kuat banget loh. Iya ya. Jadi kita terapi namanya terapi okupasi ya, kita kasih di bedong gitu kan. Ada sih videonya. Nah terus ada juga yang kita peluk. Nah kalau misalnya tidak ditangani atau orang tuanya terlena, rata-rata yang saya temui kasusnya anaknya cuma dikurung. Terus Betul. nanti tetangganya orang gila. Ah Orang iya gila. iya. Aku mau mengaitkan itu kayak gitu kan. Maksudnya kan artinya ini kan keterlambatan yang komplit gitu kan. Bukan dalam tanda kutip gangguan kejiwaan gitu ya. Bukan. Artinya kan bisa dilatih, bisa disembuhkan Bisa gitu. dong. Gitu kan. Tapi ya ketika udah terlambat tadi ya banyak kasus pasti solusinya ya dikurung gitu Mbak ya. Ya, Gitu ya. Pun Ya. sampai akhir hayat juga kayak gitu. iya. Gitu ya. Iya kalau kita panjang umur saya bilang tadi Iya, kan. iya. Kalau kita nggak panjang umur, anaknya sama siapa? Ada nggak ya pernah sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa gitu Mbak? Gitu? Ada. 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 Ada juga ya. Ada. Orang awam juga tidak akan tahu kan, maksudnya secara global autisme itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Ketika melihat itu dia ngamuk, dia berontak atau dia ketakutan. Artinya kan pasti orang melihat itu, wah gilo gitu. Iya. Pasti kan kayak gitu gitu ya, Iya. gitu ya. Nah, itu juga menariknya tadi kan, dilarikan ke rumah sakit jiwa. Kenapa saya, mohon maaf banget, saya tarik anak saya terapi dari Bengkulu? Karena ada beberapa treatment terapi yang di Bengkulu itu diberikan obat penenang. Oh. Nah, masnya sebagai guru nih, Iya. ya kan? Saya anak autisme deh. Saya ngamuk gitu kan. Terus tiba-tiba dicekokin obat penenang. Obat penenang. Tenang, saya tenang. Masnya juga senang kan? Iya. Tapi anaknya kayak zombie gini. Oh, Nah, kalau di sana Mas, di luar, di luar? itu namanya penenang itu sudah ditiadakan. Ya, kasihan dong anaknya. Oke, ketika di ruang terapi atau di dalam kelas dia tenang. Tapi ya
percuma aja, dia nggak nerima, nggak nangkep ya. nggak nangkep ya. Iya. Namanya juga Dia hanya tenang aja ya, udah gitu. kita aja minum paracetamol dah, Iya, iya. minum paracetamol, tidur jelek, hilang kan, senyap. Benar. Apalagi mereka yang dipaksa tetap melek, Iya. sekiro lah. Sekiro lah, benar ya. Iya, Gitu. keluar gilo lagi kayak orang. Benar. Udah selesai efek-efek itu udah balik lagi gitu kan. Iya Ya gitu. kan? Oh, berarti kalau di luar udah nggak pernah lagi ya ada obatnya gitu, obat penenang kayak gitu. Enggak. Penanganan mungkin secara terapi itu kan, sebelum penanganan level dulu sih Mbak. Level misalnya anak-anak autisme itu apa aja dan dibedakan seperti apa? Baik, nah kalau dulu itu kita namanya DSM-4 ya. DSM-4 itu adalah apa sih metode atau apa sih penjelasan itu anak-anak itu masuk kategori perkembangan apa. DSM-4 itu jadi autisme itu ada turunannya. Ini turunannya kan, ini autisme, di bawahnya itu ada ADHD, PDD-NOS, ada ADD, ada Rett syndrome, ada lagi apa namanya Asperger. Oh, banyak macamnya juga ya. Iya. Oke, Turunannya. itu dulu DSM-4. Itu dulu, Sekarang tuh DSM-5 namanya, ada level 1, level 2, level 3. Untuk level 1 itu dan level 1 level 2 itu tidak ada gangguan bicara. Makanya hati-hati orang tua. Dia bisa bicara belum tentu. Selayaknya orang normal ya. Iya, Gitu ya? maksudnya belum tentu dia tidak mengalami gangguan. Nah, ternyata kita lihat dulu nih. Level 1, oh dia tidak mengalami gangguan bicara, tapi mengalami gangguan sosial, kecemasan, adrenalinnya lemah, adrenalinnya tinggi. Kemudian pernah nggak ketemu orang misalnya Mas, dia ngomong Nggak jelas. Nah karena mungkin ketika dia masa 2 tahun masa golden age-nya itu dia misalnya tidak mengalami merangkak, tidak mengalami ini, pokoknya itu kelewat. Nah takutnya ketika dia sudah sekolah presentasi, aku ada muridku umurnya udah lumayan gede, udah sekolahnya pinter banget. Nah anak autisme itu pinter cuma satu Mas. Apa tuh? Maksudnya cuma satu bidang. Oh, satu bidang. Misalnya Oh. matematika dia pinter banget, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN dia nggak bisa. Iya. Makanya dia frustasi di sekolah. Kalau gurunya nggak paham, teman-temannya nggak paham, anaknya jadinya down gitu. Malah dan banyak kejadian mereka mencoba truk bunuh diri. sampai sejauh itu. frustasi. Iya. Misalnya dia lagi ngobrol sama teman-temannya, kok ngecapo lah, ya kan teman-temannya. Jadi kayak itu loh, kayak apa sih, kayak anak-anak Jaksel, Iya. campur kan bahasa Indonesia campur bahasa Inggris karena di otaknya cuma ada bahasa Inggris. Iya. Gitu kan. Nah ketika kita ketemu sama cewek pula kan, yang lawan sejenis kan, ya Allah, akhirnya apa? Anaknya nggak suka cewek. Berdampak sampai ke sana juga. Makanya saya bilang ini nih masa depan anak-anak ini tuh dimulai dari kecil. Kalau mereka sudah besar, mending kalau orang tuanya peduli, ya nggak? Kalau orang tuanya nggak peduli, udah jadi korban aja anaknya, udah pasti gitu ya. Gitu ya. Kasian, Gitu. kasian banget. Berarti ketika kalau kata Mbak tadi kan anak autisme itu kan menguasai satu bidang deh. Yap. Kan ada juga yang sering loh Mbak ejek-ejekan, ledek-ledekan, autis gitu kan. Dengan maksudnya dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Apakah secara kecerdasan anak autisme itu memang di bawah rata-rata atau enggak? Oh, enggak. Sama aja, sama aja kayak anak-anak biasa. Ada yang IQ rendah, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang biasa-biasa aja, sama aja. Nggak ada bedanya, mereka nggak ada gangguan. Justru gini ya, kalau yang saya pelajari, tempat saya belajar kemarin, saya kan bukan dokter nih, tapi saya diajarin di sana kan. Ya. Nah, jadi otak anak biasa nih segini, otak anak normal ya, otak anak autisme tuh segini. Oh, malah lebih besar. Makanya mereka nggak seimbang, ya kan. Nah itu makanya saya bilang penyebab autisme itu, pencetus autisme itu kan masih misteri ya. Yeah. Nah intinya otak yang gede lebih gini itu proteinnya, mengandung protein yang banyak banget. Makanya saya ingetin juga, kalau lagi hamil orang tua ya jangan terlalu banyak
mentang-mentang apa sih kalau kece orang nenek-nenek, makanlah kau apa namanya lele ya, Ikan. atau sih Gitu kan. seafood biar anak kau pintar. Pintar gitu. Akhirnya terlalu pintar. Terlalu banyak nih proteinnya gitu kan. Makanya agama kita kan juga nggak boleh ya terlalu Iya. berlebihan ya. Ya intinya. Apapun itulah ya, Mbak ya. Gitu. Nah lanjut yang untuk yang level 3 itu dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak bisa berbicara atau mengalami gangguan bicara. Berarti itu indikator yang paling membedakan di level 1, 2 dan 3. Ya level 3 level 3 itu butuh sama kayak apa ya, motor matic sama motor manual. Motor matic tuh tinggal gitu aja Iya. kan. Nah dia motor manual diajarin satu-satu ya, gimana mau jalan ya nggak, dia aja semuanya terganggu gitu. Jadi belum tentu nih banyak orang apa ya, bisa dikatakan nggak bisa semua. Oh dia apa ya, kalau kata orang awam idiot. Iya, idiot. Bigal kau. Bahasa Bengkulunya bigal. Bukan, belum tentu. Iya. Ya kan. Belum tentu. Ya siapa tahu dia contoh dia bisa di basket, dia Iya. bisa di IT, ya nggak? Siapa Iya. tahu kan, walaupun dia non verbal gitu loh, siapa tahu dia bisa menciptakan apa sih dunia pekerjaan yang baru buat orang banyak, belum tentu loh. Makanya masa depan anak-anak ini ya harus benar-benar kita harus tahu dulu. Level 1, level 2, level 3 itu tahu dulu. Berarti memang asesmennya memang benar-benar apa ya, bertahap, memang terstruktur ya, dan terukur gitu ya. Setiap anak juga tadi kata Mbak Ju kan berbeda-beda gitu. Nah kalau melihat maksudnya udah dari 2018 gitu kan sampai 2022 udah 5 tahun nih Mbak kan gitu kan. Udah 5 tahun, ada nggak yang udah sembuh dari awal? Mungkin ikut ke Mbak di sekolah gitu udah sembuh gitu. Alhamdulillah Banyak. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Ya intinya karena apa? Orang tua. Intinya orang tua. Orang tuanya keren. Orang tuanya selalu support, disiplin, sabar, mau atau nurut apa yang kita sarankan. Rata-rata kalau boleh tahu nih, kalau rata-rata Mbak menangani itu untuk dari mereka mendiagnosa itu dari awal sampai mereka sembuh itu berapa lama? Orang tua harus bersabar gitu misalnya. Nggak ada yang 6 bulan. Nggak ada yang 6 bulan? Nggak ada. Paling cepat sepengalaman? Setahun ya? 6 bulan itu ya kurikulum awal aja yang habis. Kurikulum menengah lanjutan belum. Ada orang tua misalnya, anak saya sudah 1 semester, anak saya sudah bisa ini. Akhirnya setelah dia sekolah, bla 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 bla, balik lagi. Oh bisa balik lagi? Kenapa? Saya bilang, kenapa mama? Kenapa bunda? Maaf bu, saya balik lagi ke sini karena saya komunikasi dengan dokternya di Jakarta nih misalnya gitu kan. Karena anak saya ketika mereka ngumpul-ngumpul gitu, anak saya sendiri. Kenapa? Balik lagi sensorinya kena. Dia nggak bisa, dia nggak bisa melihat misalnya yang yang pernak-pernik begini tuh nggak bisa. Mereka distraksi. Jadi mereka tuh gitu. Oh iya. Ya, atau mereka sekedar misalnya nuangin dari teko air itu, mereka mendengarnya tuh berisik banget. Itu menjadi gangguan mereka. Nah, padahal sudah sekolah. Gimana mereka mau menerima pelajaran? Ya kan? Audio terganggu, visual terganggu, belum lagi proprionya, belum lagi vestibular keseimbangannya. Pernah lihat nggak orang atau anak-anak kalau jalan nabrak? Oh, iya. Kita aja misalnya gebrak gitu kan. Orang normal aja juga sering nabrak. Nah itu aduh dak di siko. Nah kira-kira itu. Kira-kira gitu. Sebelum kita lanjutin, boleh diminum dulu kalau boleh, ya. Boleh. Berarti emang komplit banget Mbak ya. Gitu ya. Komplit benar-benar dari secara keterlambatan mungkin mereka berpikir, secara motorik, secara sensori tadi gitu kan. Komplit banget gitu. Itu baru luar. Belum dalam. Dalam apa aja maksudnya yang bisa mereka mengalami gangguan? Nah, kenapa saya menyarankan anak-anak itu diet ya. Diet itu bukan diet yang kita orang dewasa pengen kurus, bukan. Jadi dietnya itu free kasein, free gluten, free sugar,
Belum lagi yang buah-buah mengandung fenol, mengandung konsentrasi. Nah itu, karena kenapa? Karena di apa sistem pencernaan anak-anak ini itu mengalami gangguan leaky gut. Leaky gut itu adalah gangguan Sama kayak ini loh, apa mah gitu, bolong-bolong ususnya. oh Contohnya gini, ketika kita makan jeruk deh yang sakit mah pasti asam banget gitu kan. Tuh, nah itu yang mereka alami. Jadi mereka tantrum, mereka ngamuk-ngamuk. Mereka tidak bisa mengutarakan atau mereka nggak bisa berbicara. Itulah ngamuk lah jadinya. iya. Nah, terus efek dari kasein dan gluten itu 1000 kali dari morfin pada orang dewasa di anak-anak autisme. Begitu. Dan itu mungkin banyak belum tahu juga tuh, pasti orang tua yang maksudnya yang mengalami anak-anak kayak gitu itu kan nggak semuanya tahu itu kan Mbak kayak gitu. 1000 kali morfin tuh berarti wah luar biasa itu pasti. Pinjem buku aja. Ada bacaannya banyak. Gitu kan berarti gitu. Kalau untuk menangani anak-anak yang misalnya tantrum yang biasanya yang biasa kita temuin tuh kan yang susah tuh kalau dia udah ngamuk gitu kan Mbak. Apa maksudnya untuk metode orang tua yang bisa secara alami dia lakukan untuk anak-anak yang seperti itu? Orang tua ya? Ya orang tua. Orang tua Atau di orang rumah. terdekat lah gitu kan ketika mungkin mengalami ponakannya atau seperti apa. Baik, intinya parenting untuk di rumah, jangan pernah membiasakan menuruti semua kemauan anak. Contoh, dia belum bisa bicara nih. Dia tuh misalnya gerah mau minum, belum bisa bicara, pasti ngamuk-ngamuk gitu kan. Orang tuanya sudah tahu mau minum, langsung dikasih. Sebenarnya mau apa, walaupun dia cuma bicara oh minum, besok insya Allah dia bilang minum gitu loh. Jadi jangan dibiasakan apa-apa tuh langsung dikasih duk gitu kan, langsung dikasih. Ajak komunikasi dulu, Iya, akhirnya ketika tidak dikasih gebak, ngamuk, marah gitu ya, nangis Nah, gitu ya. Gitu. Iya, dan cara dia mengambil perhatian orang tuanya dengan mengamuk. Iya. Ketika saya mengamuk, ketika saya menangis, pasti kenda ambo dituruti. Iya. Terakhir kalau misalnya melihat bahwa perkembangan yang sulit gitu kan, untuk orang tua lah gitu kan, untuk orang tua gimana nih support dari Mbak yang pernah mengalami gitu kan dan sekarang mau buka sekolah juga, untuk memberikan motivasi lebih lah untuk orang tua yang mungkin sekarang masih malu gitu atau masih mungkin ya masih berusaha untuk menangani dari dia sendiri, seperti apa? Baik, kalau saya pribadi sih intinya yaitu tadi jangan malu, jangan gengsi, karena kita belum tahu usia kita itu sampai berapa. Usia kita tuh panjang atau pendek kita juga nggak tahu. Ya intinya jangan sampai menyesal di kemudian hari kalau ada masalah gangguan perkembangan apapun itu. Intinya cari solusi. Salah satu solusi yang tepat itu bukan disekolahkan, bukan apa, intinya tuh harus diterapi. Harus diterapi. Terapi yang gratis pun juga banyak kok. Gitu. Untuk mencari terapi yang gratis maksudnya kemana dan maksudnya apa yang bisa dibagikan secara dari Mbaknya? Apa? Bisa lakukan sendiri maksudnya, lakukan sendiri. Jadi gini loh, seorang ibu atau orang tua itu sebenarnya adalah guru pertama kan ya, guru yang terbaik bagi anak intinya itu kan. Nah jadi jangan khawatir, apapun yang kita ajarin ke anak itu pasti insya Allah tuh bermanfaat, nggak ada yang mubazir. Ya walaupun tidak tahu kurikulumnya apa, tidak tahu step-stepnya seperti apa, tapi insya Allah kalau misalnya memang sudah terdoktrin di diri sendiri, kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab loh. Tanggung jawab 100% itu adalah orang tua. Orang tua ya. Bukan guru, bukan terapis, bukan pemerintah. Jadi benar-benar orang tua 100%. Benar-benar orang tua 100%. Itu sih menurut saya. Dan semoga sahabat podcast juga yang mungkin melihat dan mendengarkan gitu kan podcast kita kali ini itu juga bisa
termotivasi lah kalau misalnya mengalami salah satu keluarganya, mungkin anaknya sendiri atau siapapun gitu. Karena autisme itu adalah bukan gangguan jiwa, Mbak ya. Bukan gangguan jiwa, dan autisme juga bisa disembuhkan ya. Insya Allah bisa disembuhkan dengan orang tua yang support terus, sabar dalam itunya gitu kan. Berarti dari semua banyak mungkin ya salah satu cobaan dan anugerah gitu Mbak ya. Oh, anugerah tiket surga gratis loh. Tiket surga gratis. Kan mereka gitu tanpa kan. hisap ya nggak? Iya benar sekali gitu, dengan mengurusi orang-orang yang benar-benar untuk apa ya, yang kita sayang lah untuk kembali sembuh lagi ke semula gitu. Baik, terima kasih Mbak Dora gitu kan udah memberikan banyak sekali mungkin informasi dan edukasi di podcast kali ini gitu ya. Sehat-sehat terus gitu kan, semoga banyak amin gitu. Semoga tetap bisa selalu bisa mensupport lah anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya di autisme gitu ya. Berkembang terus karirnya, sehat terus Mbak ya. Amin, ya Allah, amin. Baik itulah sahabat podcast gitu. Episode kali ini tentang autisme dan masa depan anak gitu. Berarti masa depan anak-anak autis itu masih bisa kita berikan yang terbaik gitu. Asal kita sabar dan selalu support untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di YouTube channel kita. Tetap di Ikola Podcast Padeknian.